Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di part 3 pembelajaran coding editor. Oke, sebelum kita maju ke langkah selanjutnya, mohon diperhatikan ditambahkan nama folder cats di dalam view, ya, buka folder view. Lalu yang folder cats yang sudah kita buat ditambahkan angka 999 yang merupakan 3 digit terakhir NPM masing-masing. Nah, dalam file view-nya juga sama. Dalam file view-nya tambahkan angka 999 yang merupakan 3 digit terakhir NPM masing-masing. Oke, semuanya kita tambahkan. Nama file view-nya tambahkan angka 999, folder cats-nya pun kita tambahkan angka 999. Oke. Nah, di controller juga ada tambahkan, ya. Yang ini memanggil folder ada angka 99, folder cats. File view-nya pun ditambahkan angka 99. Ya, sama yang ini pun di add ada angka 999, ya. Jadi semuanya di file view kita tambahkan angka 999 termasuk foldernya, ya. Diperhatikan di sebelah kiri, ya, ada angka 99-nya, lalu dimodifikasi di controllernya. Oke, setelah kita berhasil membuat alur aplikasi untuk menambah dan menampilkan data-data kucing, sekarang kita akan masuk ke bagaimana menghubungkan ini dengan database dan logikanya. Oke, pertama kita siapkan model terlebih dahulu, ya. Jadi kita buat model di dalam folder model, ya, namanya sama seperti controller cats, tinggal ditambahkan model. Oke, ini kita boleh save as saja yang controller ini, save as, namanya cats 999 underscore model. Nah, save-nya bukan di folder controller tapi di folder model. Oke, nah, kita punya cats model. Tambah lagi yang controller. Nah, ada controller cats 999, ada cats 99 model, ya. Kita tambahkan model. Yang ini pun kita ganti dari CI model. Nah, fungsi yang pertama itu kita sesuaikan dengan metode CRUD, yaitu create. Terus fungsi yang kedua kita sesuaikan sesuai dengan urutan CRUD, yaitu read. Nanti kita tambahkan update dan delete, dilengkap menjadi CRUD, CRUD. Oke, ini kita karena form kita baru tersiapkan untuk 2 operasi, kita cukup buat model, create dan read saja dulu. Kita simpan. Nah, untuk create ini kita akan menggunakan query insert, ya, untuk mengambil data dari form. Nah, sebelum kita bisa menyimpan ke dalam table, maka jangan lupa dalam form kita ini kita beri name setiap elemen formnya, ya, karena jika tidak diberi name nanti dia akan tidak terbaca oleh PHP, ya. Jadi name-nya sesuaikan dengan nama kolom di database, ya, nama kolom di table cats, ya.
kita samakan untuk supaya mempermudah mengingat ya. Jadi nanti nggak usah lagi melihat ke codingan, cukup hafal bahwa name element formnya itu sama dengan kolom-kolom yang ada di table cats. Saya suka sering menyamakan ini untuk mempermudah, membantu ingatan, meringankan ingatan. Jadi kita samakan nama-nama name dalam form cat, kita samakan menjadi apa yang ada di table cats. Karena age dan price ini isinya berupa angka, kita bisa setting tambahan di sini, ganti type-nya jadi number ya. Jadi text menjadi number supaya inputannya hanya bisa number. Oke, yang ini pun kita beri nama ya, input type submit, value set, terus kita tambahkan name-nya submit. Nah, yang ini untuk cancel, ini tombol biasa, button kita kan di dalam href. Nah, tujuannya ke URL, site URL cats. Jadi dia kembali ke daftar kucing. Oke, namanya sudah sesuai ya, name 99, type, gender, age, price. Nah, kita tambahkan di sini belumnya, ini value-nya harus diisi supaya bisa di set. Kita samakan aja dulu. Name dalam elemen form sudah kita sesuaikan dengan kolom-kolom di table. Oke, name-nya sudah sesuai, value untuk select option sudah diisi. Nah, ini belum nih, value untuk gendernya. Kita tambahkan value untuk gender. Oke, jika tidak diisi value nanti dia terbaca sebagai kosong. Save. Oke, select option sudah ada value-nya. Kita juga bisa kini menambahkan sedikit validasi versi HTML5 ya, cukup seperti ini. Jika wajib diisi maka beri atribut require, tapi ini bisa bisa tidak berjalan dengan baik jika JavaScript di browser dinonaktifkan. Jadi ini hanya sebagai pembantuan saja ya, sebagai pembantuan tambahan agar jika JavaScript aktif di browser dia bisa menggunakan validasi HTML5. Ini wajib semua diisi, jadi kita beri tambahan require. Oke, formnya sudah siap. Mungkin bisa kita coba ya, apakah require-nya itu berjalan atau tidak. Tes, kita masuk ke form, kita langsung save. Nah, ya muncul seperti ini ya. Ini validasi JavaScript di bawah HTML5. Suruh isi gitu. Nah, suruh isi juga yang mana, email.
diisi oleh huruf ya, karena sudah type-nya number. Kita save, dia minta isi. Nah, ini validasi menggunakan bawaan HTML5, tapi sekali lagi ini tidak akan berjalan dengan baik jika user mengetahui cara mematikan JavaScript di browser. Jadi hanya berlaku jika JavaScript-nya aktif di browser. Kalau JavaScript-nya dinonaktifkan, maka validasi ini tidak akan berjalan. Nah, untuk itulah diperlukan validasi berbasis PHP seperti yang sudah dicontohkan di tutorial sebelumnya. Dia menggunakan validation rules, menggunakan validation form library dari code igniternya. Oke, ini formnya sudah siap ya, name-nya sudah oke, value sudah diisi. Nah, kita kembali ke model. Nah, untuk create itu kita harus menangkap dulu data dari form ini ya. Formnya, datanya kita tangkap dulu yang berupa input type berupa select option, berupa type number ataupun type radio. Kita tangkap dulu datanya, kita masukkan ke dalam variable array. Dalam variabel data, oke. Nah, untuk di bagian sebelah kiri ini kita isi dengan nama kolom di table. Lalu di bagian sebelah kanan kita isi dengan inputan dari form. Karena sama dengan yang di table, kita mudah menghentikannya. Karena sama ya, tinggal kita ketikkan sama. Oke, kita format. Jadi kita masukkan aja dalam variabel array. Kurang dikit. Nah, kita bisa duplikasi. Yang kedua adalah type. Berikutnya adalah age, terakhir price. Type, age, price. Satu lagi name, type, gender. Kurang. Oke, yang terakhir ini tidak perlu kita gunakan titik koma ya. Jadi cukup yang terakhir tidak gunakan koma sudah. Oke, kita tutup. Lalu kita get this db ada dua parameter, ini nama tabelnya cats dan juga data yang masukkan dollar data. Nah, jadi ini adalah untuk menangkap data-data yang ada di form ya. Kenapa dibuat seperti ini? Ini supaya ada tambahan keamanan. Jadi sebelum dimasukkan variabel kita panggil dia menggunakan input post. Ini sudah ada pengamanan standar ya.
seperti dalam dokumentasi yang sudah diceritakan. Lalu kita masukkan ke dalam nama-nama variabel yang sesuai dengan kolom-kolom di table cats. Lalu untuk menginsert query insertnya, maka perintahnya di dalam koordinator itu db insert. Db insert itu perintah untuk query insert. Nah, dia punya dua parameter, tabelnya apa, data yang akan diinputkan, data apa saja yang diinsert. Nah, di sini parameternya ya. Jadi di nama tabelnya, ini datanya. Gimana data ada di sini? Seperti ini. Ini contoh dari untuk fungsi create di dalam cats model 99. Oke, apakah sudah benar? Kita mungkin bisa bandingkan dengan model yang siswa yang pernah kita coba kurikulumnya. Ya, sama ya, dia seperti ini modelnya ya. Jadi kita beri ini nama yang ada di kolom table, ini yang ada di form. Kebetulan punya kita sama ya, ininya dengan ini berbeda. Nah, punya kita sama ini antara nama di form dengan nama di kolom table itu sama, sehingga mudah mengingatnya ya. Kita cek lagi di formnya ya, name, type, gender, age, price. Oke, model untuk fungsi create sudah selesai. Kenapa tidak ada ID di sini? Di table kita ada ID karena ID-nya auto increment. Kalau auto increment tidak perlu kita sebutkan atau kita panggil di dalam query-nya, dia akan otomatis mengisi sendiri berdasarkan urutan yang tersedia. Oke, kita simpan. Nah, model ini harus dipanggil di controller. Nah, memanggilnya di slot view model. Model. Nama modelnya cats 99 model. Slot model memanggil model yang sudah kita buat, cats 99 model. Kebetulan baru hanya fungsi create yang kita buat untuk insert data. Oke. Nah, sebelum kita coba, kita lihat lagi di form. Ini formnya actionnya masih kosong, artinya kita mau nyimpan kemana nih? Mau dikirim kemana data-data yang kita isi di form? Maka kita isi di tujuan ada di action. Nah, di sini kita akan demokan bagaimana membuat sebuah form menuju file itu sendiri. Jadi jika actionnya ini dikosongkan, kita buka form. Jika action dalam sebuah form ini dikosongkan seperti di dalam codingan ini, maka dia akan menuju file yang sama, itu menuju yang ini ya, menuju URL yang asal ya, menuju URL yang asal. Jadi jika actionnya dikosongkan karena di form ini URL-nya adalah cats add, maka otomatis jika URL di sini action di sini dikosongkan, isinya otomatis sama dengan URL ini. Nanti kita akan buktikan apakah benar seperti itu. Oke, kita coba di controllernya. Kita beri if. Ini untuk membedakan antara yang form disubmit ataupun hanya membuka form kosong.
kita filter dengan apakah ada input post. Jadi jika tombol share diklik, jika tombol submit diklik, namanya submit, input post submit, ya ini namanya submit. Jika tombolnya diklik, itu artinya berarti tombol formnya sudah dikirim, ya formnya sudah dikirim atau sudah diisi lalu di submit. Nah, jika form sudah disubmit, maka kita panggil model. Lalu kita panggil fungsi dari create, this model create. Nah, ini fungsi create yang ada di model, kita panggil model create seperti yang di sini, create. Jadi kita panggil fungsi modelnya sudah kita load, kita panggil, lalu kita panggil fungsi dari create pada catch model. Oke, setelah sukses kita kembalikan dia ke redirect ke data kucing, kita kembalikan ke catch, kita panggil catch 999, artinya akan memanggil indeks lagi ya, karena kalau indeks otomatis tak perlu kita set, ketikkan indeks otomatis dia akan mencari indeks. Jadi kita cukup tuliskan catch 999, maka dia akan menuju ke controller catch 99 dan mencari fungsi indeks. Oke, jika tidak ada input post submit, jika tidak ada input post submit, maka dia hanya membuka form kosong. Nah, ini membuka form kosong ya. Jadi ini membuka form kosong, ini menerima inputan. Kenapa dalam satu fungsi? Karena kita tidak mengirimkan atau tidak mengisi tujuan dari form ini. Jika actionnya kita tidak isi, maka dia akan menuju URL yang sama. URL-nya adalah catch add, berarti di fungsi yang ini, di fungsi yang sama, di satu fungsi ini. Nah, cukup kita kasih filter if. Jadi jika tidak ada tombol submit, maka dia load form kosong. Kalau ada post submit, maka dia akan memanggil model, lalu memanggil fungsi model yang berhubungan dengan insert, yaitu create. Setelah sukses, dia akan kembali ke daftar kucing ya. Oke, kita simpan, kita coba ya, mudah-mudahan langsung berhasil. Oke, kita ini cat misalnya cek, dia tipenya domestic male, umurnya mungkin 3 bulan, harganya 200, simpan. Nggak ada katanya ya. Tidak ada kolomnya, oh 9-nya kurang 1 ya, 9-nya kurang 1 ya, kurang teliti ya. 9-nya kurang 1. Nah, di sini 9 semua kurang 1. Kita cek, oke, udah semua. Modelnya tadi di modelnya 9-nya kurang 1. Oke, kita coba lagi. Kita isi dengan login. Tipenya domestik. Nah, umurnya 6 bulan, harganya $100. Simpan. Ya, berarti kalau sudah kembali sini mungkin berhasil. Karena datanya belum kita tampilkan, maka ini kita cek di database ya, kita browse. Nah, sudah muncul ya, ID 1 Robin, domestic male, umur 6 bulan,
harga 100. Kita kasih keterangan, jadi di sininya kita kasih keterangan age-nya bulan. Nah, di formnya juga kita kasih keterangan age-nya bulan. Di sini kita kasih keterangan age. Month. Price-nya kita kasih keterangan $. Di list ini kita kasih keterangan age-nya sehingga memudahkan untuk membedakan. Jadi ini age dalam bulan, price dalam dolar. Kita tambahkan lagi 1 untuk membuktikan apakah benar-benar berhasil. Cek, kita lihat versi ya. Ini semua 3 bulan, harga $200. Ya, sudah kembali ke sini, berarti kita cek di database. Ya, sudah ada 2 data. Nah, berarti insert sudah berhasil, kita tinggal menampilkan datanya. Oke, kita menampilkan datanya di sini sehingga data yang ada di tabel cats akan muncul di list di sini. Oke, untuk menginsert create sampai di sini, nanti kita akan sambung lagi di bagian print yang menampilkan data ke dalam list. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.